perang untuk sementara agar bisa memulihkan kekuatan militer mereka. Para monark kabur ke celah dimensi yang kemudian dari pelariannya itu Halo para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal membahas tentang kisah antara ruler dan monark. Buat kalian yang nggak mau kena spoiler, boleh tinggalkan like dan subscribe terlebih dahulu, kemudian bisa tonton video gue yang lain. Terima kasih. Di permulaan zaman dunia solo leveling, ada sebuah entitas terkuat yang mungkin bisa dibilang entitas itu adalah dewa terkuat di dunia solo leveling. Dewa itu bernama Absolute Being. Sebagai dewa terkuat, Absolute Being memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan maupun dari benda lain. Dirinya bahkan mampu menciptakan sebuah item-item kuat, salah satunya adalah Cup of Reincarnation, sebuah cawan magis yang memiliki kekuatan memutarbalikkan waktu. Meskipun dirinya adalah dewa di solo leveling, sayangnya Absolute Being memiliki sifat yang kejam dan egois. Absolute Being tidak terlalu peduli dengan makhluk ciptaannya, dan hanya menganggap makhluk ciptaannya itu sebagai sebuah benda hiburan semata. Salah satu makhluk ciptaan Absolute Being adalah ruler dan monark. Keduanya diciptakan masing-masing 8 ruler dan 8 monark. Ruler sendiri adalah sebuah entitas kuno yang diciptakan oleh Absolute Being dari cahaya dengan sifat dan insting untuk melindungi segalanya. Ruler digambarkan seperti sebuah prajurit perak yang memiliki sayap. Sedangkan monark adalah sebuah entitas kuno yang diciptakan oleh Absolute Being dari kegelapan dengan sifat dan insting untuk menghancurkan segalanya. Para monark terdiri dari beberapa ras seperti ras demon, naga, raksasa, dan sebagainya. Inilah yang membuat para monark memiliki bentuk dan kekuatan yang berbeda-beda. Karena perbedaan sifat dan insting serta asal penciptaan keduanya yang berbeda, ini menjadikan ruler dan monark terlibat dalam sebuah perang berkepanjangan satu sama lain. Selama beberapa dekade, banyak dari pasukan keduanya yang menjadi korban dari peperangan itu. Setelah muak dengan perang yang tidak pernah berhenti, akhirnya salah satu ruler meminta kepada Absolute Being selaku dewa di dunia solo leveling untuk membantu para ruler mengalahkan para monark. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di awal, Absolute Being adalah sebuah dewa jahat yang kejam dan egois. Dia tidak mempedulikan ciptaannya dan hanya menganggap bahwa perang antara ruler dan monark adalah sebuah hiburan semata bagi Absolute Being. Ruler yang kecewa dengan sikap Absolute Being yang menganggap hidup mereka hanyalah sebuah hiburan semata, akhirnya memutuskan untuk berkhianat dan hendak mengkudeta Absolute Being. Dari ke-8 ruler, hanya 7 ruler yang sepakat untuk mengkudeta Absolute Being, dan satu ruler yang dijuluki The Greatest Fragment of Brilliant Light memutuskan untuk tetap membela dan menjaga Absolute Being. Pertempuran internal antara ruler pun terjadi. Sebuah pertempuran antara aliansi 7 ruler yang hendak mengkudeta Absolute Being melawan satu ruler terkuat yang melindungi dan menjaga Absolute Being. 7 aliansi ruler pun akhirnya berhasil menang dan mengkudeta Absolute Being. Meskipun Absolute Being dijuluki dewa terkuat, namun sayangnya kekuatan Absolute Being ini hanya bisa menciptakan sesuatu dan tidak bisa menggunakan kekuatan itu dalam pertempuran secara langsung. Inilah yang membuat Absolute Being bisa dikalahkan oleh para ruler yang berkhianat. Ketujuh ruler yang berhasil mengkudeta akhirnya mulai menyerang para monark beserta pasukan mereka dengan senjata dan item yang dulu sempat diciptakan oleh Absolute Being. Ruler yang memiliki keunggulan dengan senjata dan item berhasil menekan para monark. Di tengah tekanan dari ruler itu, para monark didatangi oleh mantan ruler terkuat yang dulu dikalahkan oleh aliansi 7 ruler. Ruler itu bernama Ashborn. Setelah kalah dari aliansi 7 ruler, Ashborn justru membangkitkan kekuatan terpendam yang diberikan oleh Absolute Being kepada dirinya karena kesetiaan dari Ashborn. Dari kebangkitannya itu, dirinya mendapatkan sebuah kekuatan yang bisa menciptakan pasukan Shadow dari mayat pasukan monark dan ruler. Karena sebelumnya dirinya dikhianati oleh ketujuh ruler, akhirnya Ashborn menawarkan diri untuk bergabung dengan para monark agar bisa mengalahkan para ruler. Dan hadirnya Ashborn ini mengubah jalannya peperangan. Monark yang tadinya terdesak berhasil melawan balik para ruler dan pasukannya dengan bantuan kekuatan dari pasukan Shadow milik Ashborn. Namun, antara sang monark terkuat takut dengan pengkhianatan yang mungkin dilakukan oleh Ashborn pada dirinya di masa depan. Akhirnya, Antares pun memutus dua monark terhebatnya, yaitu Beast Monarch dan Baron White Flame Monarch, untuk mengalahkan Ashborn. Namun, kedua monark itu berhasil dikalahkan oleh Ashborn. Monark dan ruler yang kehilangan banyak pasukan oleh kekuatan Ashborn akhirnya sepakat menghentikan perang untuk sementara agar bisa memulihkan kekuatan militer mereka. Para monark kabur ke celah dimensi yang kemudian dari pelariannya itu mereka menemukan planet bumi. Sementara para ruler sembari memulihkan kekuatan militernya, mereka masih mencoba mengejar para monark. Lalu Ashborn yang dikhianati oleh kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk pensiun dan memberikan semua kekuatannya pada Sung Jinwoo, hunter yang terlemah yang selalu berada di ambang kematian. Terima kasih buat kalian manusia-manusia baik hati yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan silahkan tonton video gua yang lain. Gua Budi Everything, sampai jumpa di video selanjutnya.